Sesuai yang sudah diagendakan, hari ini kita akan membahas tentang lapisan-lapisan diri ya. Tapi sebelum masuk, saya buka dulu. Samprazan, Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akang Teteh dan Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir di acara diskusi malam ini. Di sini sudah ada 30 peserta, ya lumayan banyak lah. Semoga konsisten dan semoga terus bertambah pesertanya. Pertama, terus kedua, bertambah pemahamannya gitu dari apa-apa yang selama ini disampaikan oleh Kang Rocky. Ya mudah-mudahan itu bukan sekedar koleksi ya gitu, tapi memang menjadi sesuatu yang bisa kita aplikasikan dan menjadi bekal hidup kita lah begitu untuk bertugas di wilayahnya masing-masing. Yang selama ini disampaikan oleh Kang Rocky adalah materi-materi yang sifatnya move in gitu ya, materi-materi yang sifatnya kita mengenal diri dulu gitu sebelum jauh kita membahas di luar diri. Nah, maka kita harus memahami diri sendiri dulu begitu. Karena selama ini kita mungkin sering terjebak atau mungkin tertarik kepada sesuatu di luar tubuh gitu, sedangkan tubuh sendiri tidak terperhatikan, misalnya galaksi, alien atau apalah, atau di luar ya, di luar yang lainnya lah begitu, atau dari segi sosial, politik dan sebagainya kan kita sering tertarik tuh, misalnya gosip atau apalah kan gitu, kehidupan orang lain kan kita sering kepo tuh, kehidupan orang lain seperti apa, sedangkan kehidupan sendiri kita tidak terperhatikan. Tagline dari ketiga poin yang selama ini selalu kita sampaikan tentang kesadaran, koneksi energi, itu adalah modal awal ya, agar kita memahami diri sendiri dulu gitu, agar selanjutnya kita bisa memahami di luar diri. Karena sebelum jauh-jauh di luar, diri dulu yang harus kita pahami. Tadi yang dipandu oleh Kang Arif adalah kita mencoba menyadari tubuh kasar dulu kan. Nah, dari sana belum masuk ke wilayah yang dalam, belum ke bagaimana organnya, belum ke sistem kerjanya, belum ke molekularnya, itu masih panjang lah. Nah, tapi sebelum masuk ke wilayah yang dalam, ya yang luar dulu, tubuh kasar dulu lah begitu. Ternyata menyadari tubuh kasar pun itu cukup ya menyita energi lah. Kan gitu, ada yang ngeheng, ada yang hulang-hulang, ada yang tubuhnya panas dan sebagainya lah. Nah, itu proses ya. Diharapkan kesadarannya itu selalu dijaga ya dalam segala aktivitas begitu. Masuk ke materi yang akan kita bahas adalah kita akan berbicara atau akan mendiskusikan tentang lapisan-lapisan diri. Ada berapa lapis sih diri ini? Ini bukan berbicara lapisan tubuh ya, tapi lapisan diri. Yang dimaksud diri ini apa sih dan sebagainya nanti akan disampaikan oleh Kang Rocky ya secara detail begitu. Karena ini sudah setengah 8 lebih, langsung saja saya lempar ke Kang Rocky ya, bisi kelamaan. Mangga Kang Rocky dihaturan waktu dan tempat dipersilahkan untuk Kang Rocky. Mangga. Ada suaranya nggak, Pep? Ada Kang, jelas. Oh ya, di sini sinyalnya rada kurang dana sinyalnya. Ya, selamat malam, sampurasun ke semuanya, Rampers. Terima kasih udah gabung, mari kita ngobrol, tapi ngobrol beneran ya, jangan monolog. Kalau monolog saya capek, ngomong wae kan, jadi bibirnya kayak kandel kayak Ipan Gunawan. Jadi nanti mari kita ngobrol ya. Saya mungkin hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Yang saya tahu itu pun belum tentu benar. Jadi silakan aja nanti kalau ada yang mengoreksi, menambahkan, mengurangi, itu silakan aja. Sebelum kita ngebahas pesanan dari Kang Febri, yaitu lapisan-lapisan diri, saya kiranya perlu bikin ini dulu ya, prolog dulu ya. Kenapa sih kita perlu ngebahas hal-hal seperti ini gitu? Hidup mah udah we atuh sesuai apa yang ada atuh lah gitu ya, pusing-pusing amat ngebahas yang begini segala. Hidup mah kumaha ramena we atuh gitu kan. Hidup mah bagaimana ramenya aja atuh lah, mani pusing-pusing gitu. Ya itu pilihan sih. Tapi begini,
Kalau kita mau memperhatikan, kenapa sih ayam itu berperilaku seperti itu, dia mematuk-matuk, dia mencari makannya dengan, kalau ayam yang nggak di kandang ya, ayam yang di alam gitu, yang dia mencari makan dengan nyeker-nyeker, kemudian dia mematuknya. Kenapa kok singa tidak? Kenapa kok singa mencari makan dengan berburu? Kenapa singa berkelompok berburu laki-laki? Kenapa ini dan kenapa itu? Kenapa semut kok kayak gitu cara kerjanya? Kenapa ini, kenapa itu? Kenapa nyamuk begini? Kenapa nyamuk nggak kayak semut? Dan seterusnya. Ternyata jawaban yang paling gamblang adalah karena mereka mengenal dirinya. Coba kalau nyamuk bingung siapa dirinya, dia jangan-jangan ngelihat ayam, dia berperilaku seperti ayam. Dia ngelihat singa berperilaku seperti singa. Dia ngelihat kucing berperilaku seperti kucing. Kalau si nyamuk ini tidak mengenal, tidak mengerti siapa dirinya. Nah, itu terpampang manusia. Bahwa manusia, pahibat itu Pak ya, sibuk sekali. Dalam kehidupan itu manusia sibuk sekali. Tapi kalau mau diperhatikan, mereka tuh sangat sederhana pola lakunya. Perilaku manusia hari ini tuh sangat sederhana perilakunya. Walaupun mereka sangat sibuk sekali terlihatnya. Tapi kalau kita mau memperhatikan, silahkan perhatikan di sekitar Anda dan diri kita sendiri. Manusia itu hanya berperilaku untuk dua hal. Apa itu? Cari makan dan untuk reproduksi. Rekreasi. Reproduksinya juga rekreasi lagi sekarang. Pertanyaannya, apakah manusia terlahir untuk hanya seperti itu? Enggak kok, saya ibadah. Pertanyaannya lagi, ibadah itu seperti itu? Iya, menurut aturan keyakinan saya seperti itu. Menurut aturan agama saya seperti itu. Berani nggak kita bertanya? Benarkah aturan-aturan itu selaras dengan apa yang ada sebenarnya di dalam tubuh kita atau di alam semesta ini? Saran saya berani. Bukan untuk menyalahkan aturan, ajaran, bukan. Tapi untuk lebih mengerti, jangan-jangan yang kita anggap benar selama ini sebenar-benarnya itu hasil salah paham. Gitu loh. Jadi kita meneliti ulang itu bukan untuk menyalahkan apalagi menentang, untuk supaya bisa lebih mengerti. Kalau kita sudah mengerti siapa manusia, nanti kita harapannya tahu juklak-juknisnya. Cara mainnya bagaimana, cara kerjanya bagaimana, apa yang harus dikerjain, dan seterusnya. Seperti halnya tadi ayam. Ayam kalau mau cari makan, kayak apa? Si juklak-juknisnya. Gitu kan ya? Harimau seperti apa? Nyamuk seperti apa? Nah, manusia seperti apa? Gitu. Tanpa mengenal itu, maka kita nyamuk. Maka kita akan melihat apapun yang terlihat, akan mengikuti apapun yang didengar. Amun cek Sunda nama saparan-paran. Kalau bahasa Indonesianya apa ya separan-paran ya? Nah, gitu, sekacapruknya gitu. Apalah sekacapruknya deh. Karena kita tidak mengerti siapa kita. Itu sangat membuat kita tidak optimal. Kenapa? Ya optimal itu yang seperti apa? Yang optimal itu ya tentu yang bisa memahami siapa dirinya, lalu mengaktualisasikan apa-apa yang ada di dalam dirinya. Maka dari itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita ini siapa sebenarnya. Wah, manusia itu khalifah fil ard, kata sebuah bahasa. Pemimpin di muka bumi. Pemimpin teh nukumaha, pemimpin teh apa? Pemimpin itu yang kayak apa? Modalnya apa? Kenapa berani-berani kita ngomong pemimpin? Ya karena ada keterangannya di sana, di sini, di situ. Apakah cukup hanya dengan itu? Kalau cukup dengan itu, ya kita seperti nyamuk yang tidak kenal dirinya, sehingga kita akan mengikuti informasi dari manapun yang kita terima tanpa kita teliti dan kita sandingkan dengan apa-apa yang kita
temukan secara sebagai kenyataan. Akhirnya apa yang terjadi? Masing-masing penganut keyakinan saling bertengkar kan dengan penganut keyakinan yang lain. Kenapa? Karena mereka hanya penganut keyakinan, mereka tidak menyaksikan apa-apa, hanya sekedar tahu katanya-katanya, akhirnya ya saling bertengkar. Kalau orang-orang yang sudah tahu dan menyaksikan, ayam itu nggak akan merotesin cara makan nyamuk, nyamuk nggak akan protes dengan cara makan harimau. Kalau masing-masing menyadari gitu ya. Buktinya tidak menyadari, nyamuk bisa protes ke ayam, kenapa kamu cari makan kayak gitu? Kenapa nggak kayak saya? Dan seterusnya. Itu kan karena tidak menyadari siapa dirinya. Nah itulah yang terjadi tergelar di dalam panggung kehidupan kita yang sekedar senda gurau ini, dan betul-betul hanya sekedar senda gurau. Sebuah senda gurau yang kita anggap terlalu serius sehingga kita melupakan sesuatu yang serius. Tapi nanti kalau masalah senda gurau kita bahas nanti. Keep aja dulu. Nah, untuk kepentingan itulah kemudian kita berlatih untuk mengetahui identitas kita. Identitas kita itu tersimpan di mana, tersemat di mana? Ya di dalam diri kita ini. Identitas kita itu, identitas dari cara laku, cara berlaku, terus harus ngapain, tugasnya apa, tujuan lahir di sini untuk apa, dan seterusnya, semua tersimpan di tubuh ini. Seperti halnya sebuah barang, mobil, itu peruntukannya, cara kerjanya, dan yang lain-lain itu di bukunya, buku manual booknya kan ada di dalam, atau tersertakan di dalam benda tersebut. Kita beli mesin cuci kan ada manual booknya di dalam mesin tersebut. Tapi walaupun kita sudah nemu manual book, kita harus cocokin dong dengan apa namanya, dengan si benda itu. Jangan-jangan ini manual book bukan untuk benda itu gitu. Jangan sampai manual book mobil dipraktekkan di mesin cuci. Jangan sampai. Nah, untuk kepentingan itu sangat perlu kiranya kita betul-betul menelaah siapa diri kita. Nah, untuk menelaah diri kita perhatikan dari hal yang paling mudah diperhatikan, atau bahasa teman-teman saya tadi itu tubuh kasar. Nanti kalau ada tubuh kasar, ada tubuh halus dong. Jadi maksudnya tubuh kasar itu adalah bagian hal-hal yang paling mudah diperhatikan, yaitu ya yang real, yang nampak oleh mata. Lebih mudah diperhatikan daripada yang tidak nampak oleh mata. Nah, cara memperhatikan itu, pertama sekali apa yang harus diperhatikan? Ya keberadaannya dulu, wong keberadaannya aja nggak ketahuan, masa mau mengetahui fungsinya ya susah. Nah, sampai kapan itu kita perhatikan? Selama-lamanya, selama kita bisa. Kalau saya batasnya kalau lagi tidur. Kalau lagi tidur sulit untuk memperhatikan. Jadi selama saya tidak tidur, saya terus mencoba merasakan keberadaan seluruh anggota tubuh saya. Keberadaannya saja dulu. Nah, nanti lanjut kepada yang lebih halus seperti sistemnya, apanya, dan yang lain-lain. Nah, dari sana harapan kita bisa mengetahui, oh tubuh saya itu punya, anggap saja, apa ya, potensi ini, potensi itu, potensi ini, potensi itu, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan, oh saya ini ayam, misalkan, oh saya ini nyamuk, oh saya ini monyet, misalkan. Ya, gunanya untuk itu. Nanti kan cara ibadahnya monyet tidak sama dengan cara ibadahnya nyamuk. Tidak sama dengan cara ibadahnya manusia. Gitu. Ya untuk kepentingan itulah, mungkin teman-teman ada yang bingung ngapain sih kayak gini-ginian gitu ya. Mungkin yang baru gabung, ngapain sih ngerasain kepala, pakai ngerasain kemaluan, alat kelamin segala macam ya. Alat kelamin nggak dirasa-rasain juga nempel di situ, nggak akan kemana-mana kan gitu kan. Tapi ya itu, fungsinya adalah untuk mengenal siapa diri kita. Kalau di film Jackie Chan ada Who Am I gitu kan. Saya terngiang-ngiang sebuah obrolan di pagelaran wayang kulit ya. Batara Guru ngobrol sama Semar.
terjadi pertengkaran waktu itu antara, bukan pertengkaran lah ya, silang pendapat antara Batara Guru dan Semar. Kemudian Batara Guru merasa dia orang yang paling luas pengetahuannya lah gitu. Kemudian sama Semar ditanya, "Nu mana maneh teh? Siapa kamu itu?" gitu. Terus Batara Guru menunjuk dadanya, "Ini saya." Semar mengatakan, "Itu mah dada." Terus Batara Guru menunjuk lagi kepalanya, "Ini saya." "Bukan, itu mah kepala." Terus Batara Guru menunjuk seluruh badannya, "Bukan, itu mah tubuh." Terus siapa Batara Guru itu? Siapa kamu itu? Nah, kata Semar, kamu itu ya satungtung apa? Namanya bahasa Sundana teh. Pokoknya dari atas kepala, rambut sampai kaki plus 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 plus. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi manusia itu bukan hanya badannya, bukan hanya pikirannya, bukan hanya intuisinya, bukan hanya hati nuraninya, bukan hanya perasaannya, bukan hanya organnya, bukan hanya keinginan-keinginannya, bukan hanya keyakinan-keyakinannya, tapi manusia ya semuanya. Yang namanya manusia, manusia ya semuanya. Nah, pertanyaannya adalah diri ini siapa? Diri katanya punya lapisan-lapisan. Ya, tapi lapisan ini jangan dipahami sebagai naon ya, sebagai lapisan dalam makna yang sebenarnya kayak kue lapis gitu. Ya enggak sih sebenarnya, enggak kayak gitu gitu. Lapisan di sini cuman terdiri dari berbagai macam apa ya disebut unsur-unsur lah gitu. Lapisan-lapisan diri sudah banyak dibahas oleh dari sudut pandang misalkan spiritual, dari sudut pandang kalau di agama mungkin ada tasawuf atau naon gitunya atau apa gitu. Ya mungkin aja hasilnya beda-beda. Nah, saya memakai tolok ukur apa, memakai sudut pandang apa untuk melihat ini. Saya jujur melihat sudut pandang itu dari sudut pandang kesadaran. Saya tidak pakai teori apa-apa, tidak pakai pengetahuan apa-apa. Karena saya tidak menyampaikan hasil saya belajar dari siapa-siapa. Jadi saya tidak mewakili aliran apapun, keyakinan apapun, yang gitu-gitulah ya. Saya betul-betul mewakili kesadaran saya sendiri. Jadi maka dari itu, kalau yang nanti menemukan tidak cocok ya silahkan aja koreksi. Oke, diri itu terdiri dari dua unsur besar. Silahkan sambil mendengarkan, sambil merasakan ya. Apa yang saya omongin silahkan langsung cek di tubuh Anda sendiri. Coba dicek, dirasakan. Bahwa diri ini terdiri dari dua unsur besar, yaitu unsur material dan non-material, atau fisik dan non-fisik. Sok dirasakan dulu langsung. Fisiknya yang mana, non-fisiknya yang mana. Coba cek langsung di tubuh masing-masing. Benarkah manusia atau diri kita ini terdiri dari dua unsur besar? Material dan non-material, fisik dan non-fisik. Coba dicek dulu, dirasakan benar-benar sampai ketemu. Sok, rasakan yang fisiknya, yang tadi dari kepala sampai kaki. Terus temukan non-fisiknya. Oke, good. Ya, rata-rata udah bisa menemukan. Kayak kita bahas fisik dulu. Fisik ini tersusun atau terbentuk atau membentuk seperti ini karena pengaruh dari DNA dan RNA orang tua kita. Makanya kita punya bentuk yang kurang lebih mirip dan membawa sifat yang kurang lebih mirip. Membawa sifat itu maksudnya bukan sifat perilaku ya, tapi sifat fisik. Sifat fisik itu maksudnya seperti apa? Sifat fisik itu misalkan gitu ya, ya tinggi badan, apa namanya, ya gitulah itu sifat fisik. Antibody, mungkin ada kelemahan-kelemahan tertentu gitu kan. Misalkan kayak penyakit bawaan itu sifat fisik. Yang kurang lebih akan ya menurun lah gitu dari orang tua kita. Coba dicek fisiknya.
Tuh, silahkan. Rasakan betul-betul fisiknya. Nah, di dalam fisik atau yang kita sebut sebagai tubuh, itu juga berlapis-lapis lagi. Pertama, tentu tubuh bagian luar, yang namanya rupa. Ya, yang namanya rupa. Rupa itu bukan hanya di muka saja. Rupa itu di semuanya, tinggi badan, bentuk badan, ya cara jalan dan seterusnya lah gitulah. Eh, bentuk fisik itu kan rupa. Pertama rupa. Yang kedua, lebih dalam dari rupa yang namanya organ. Organ dalam katanya. Organ dalam kan di bawah kulit lah. Kulit aja berlapis-lapis. Apa ya, ada epidermis, dermis yang lain gitu. Di bawah kulit ada organ. Di bawah organ ada apa? Di bawah organ ada sistem kerja. Itu sudah masuk ke non-fisik nanti ya. Nah, itu yang fisik. Tapi di yang tubuh fisik ini, terutama di DNA dan RNA ini, salah satunya tersimpan di situ yang namanya identitas. Identitas kita ya salah satunya minat, bakat, itu identitas ya. Itu salah satunya. Karena setiap orang minat bakatnya beda-beda. Maka karena beda itu jadi identitas. Gitu. Dan di fisik juga ada identitas, sebagai fungsi sebagai identitas adalah sidik jari dan wajah. Wajah itu identitas, makanya kalau bisa mah jangan ditutupin ya. Kalau ditutupin sulit kita untuk mengenali seseorang. Gitu. Itu fisik. Fisik mah nggak usah terlalu dibahas lah, itu mah udah jelas terlihat gitu ya. Udah pada tahu, udah pada pinter lah. Nah, apa yang non fisik? Diri non fisik salah satunya yang masih melekat pada fisik. Nanti ada yang tidak melekat pada fisik. Yang masih melekat fisik itu adalah salah satu yang namanya jiwa. Jiwa itu menurut tafsir saya ya, itu adalah representasi dari kinerja otak atau yang kita sebut sebagai salah satunya adalah pikiran. Itu jiwa. Gitu. Hasil kinerja otak yang kemudian menciptakan sebuah dimensi berpikir atau dimensi pemikiran yang namanya jiwa. Itu pertama, itu non fisik juga kan. Yang kedua, yang non fisik yang masih melekat pada tubuh, itu yang namanya sistem atau software. Software yang membuat tubuh ini seperti ini. Gitu. Nah, itu silahkan ditelaah sendiri, nanti ditemukan. Sok sekarang ditemukan. Rasakan tubuhnya, rasakan bagaimana tubuh ini bekerja. Bagaimana tubuh ini itu bekerja. Coba dirasakan betul-betul. Bagaimana tubuh ini bekerja. Sok sambil dirasakan. Oh, kalau bergerak perintahnya dari otak, kemudian dieksekusi, dibawa oleh saraf motorik gitu ya, sampai dieksekusi oleh fisik kita dan seterusnya, menerima data dibawa oleh sensorik dan seterusnya. Coba dirasakan. Boleh Anda menggerakkan tangan, kemudian dirasakan bagaimana sih otak menerima data, kemudian mengirim pesan dan mengeksekusinya. Silahkan dirasakan. Nah, itu bagian dari non-fisik salah satunya. Sok dirasakan. Coba gerakan tangan Anda. Bagaimana itu bergerak? Listriknya bagaimana tiba-tiba curug bergerak? Curug lagi. Jari bergerak gitu. Bagaimana prosesnya? Kan kita sama sekali tidak pernah memperhatikan itu. Lanjut, misalkan salah satunya lagi yang terjadi bagian dari sistem ada yang namanya metabolisme. Metabolisme adalah sebuah sistem kerja di sebuah organ. Itu beda-beda nanti kan antara otak, jantung, setiap organ beda-beda. Punya metabolisme sendiri. Bahkan sel punya metabolisme sendiri. Nah, nanti dirasakan juga bagaimana kerja jantung.
Kenapa jantung bisa berdetak? Apa yang membuat dia bisa berdetak? Kenapa kalau tidur tetap dia berdetak? Dan liver tetap kerja, ginjal tetap kerja, darah tetap ngalir, dan seterusnya. Kenapa kalau tegang jantung menjadi cepat, dan seterusnya. Perhatikan, itu juga bagian dari diri. Itu bagian dari kebenaran semesta ini. Itu ayat-ayat, ayat itu tanda ya. Kecuali Mang Ayat itu tetangga saya. Ayat itu tanda-tanda. Nah, orang yang sering ngomong ayat, maaf ya, ayat apapun, dia nggak paham kata ayat. Ayat itu artinya tanda. Tanda itu tidak penting. Tanda itu menjadi penting untuk apa? Untuk digali informasinya. Karena tanda itu kan penunjuk informasi. Jadi jangan berhenti di tandanya, tapi gali informasinya. Misal ada tanda P dicoret, artinya dilarang parkir. Jangan parkir di situ maksudnya. Jangan cuma apalin P dicoretnya doang, tapi pahami P dicoret itu artinya dilarang berhenti atau dilarang parkir. Jadi ayat itu cuma tanda loh. Karena tanda kepentingannya itu untuk dikaji informasinya gitu. Jangan malah adu tanda. Ini mah adu tanda. Ini tandanya ini sekian. Itu tandanya ini, wah adu tanda ini mah. Kan liur. Malah nyinyir ya. Nyinyir itu mah. Jangan dicontoh. Nah, lanjut ya. Kalau kita udah paham metabolisme. Setiap orang metabolisme beda-beda. Walaupun secara garis besar sama, tapi kualitas dan seterusnya beda-beda. Itu masih bagian dari diri kita. Itu juga harus kita pahami. Bagaimana organ kita bekerja. Bagaimana organ kita menjalin kerjasama antara satu dengan yang lain. Bagaimana otak mempengaruhi jantung. Bagaimana jantung mempengaruhi otak. Jantung bisa mempengaruhi otak? Bisa, silahkan aja Anda merasakan jantung Anda dengan nyaman. Otakannya kan pikirannya jadi, waduh, kunaon ya? Gitu kan. Nah, selain itu kita juga ada yang namanya nyawa. Nyawa teh naon? Nyawa teh apa? Nyawa itu ya sistem itu tadi. Nyawa adalah sistem yang bekerja di dalam tubuh kita. Makanya orang mati itu sama malaikat itu di-off-kan sistemnya. Software-nya di-off-in. Ya udah, software-nya di-off-in ya udah. TV bisa nyala, ada tontonannya, ada ini itu. Ini kan karena software-nya masih kerja. Kalau software-nya mati ya udah. Walaupun ada listriknya, ada apanya, tetap aja dia nggak bisa program data gitu, nggak bisa menampilkan data dan seterusnya. Jadi yang dicabut nyawa gitu ya sebenarnya nggak dicabut sih. Tapi di off-kan itu adalah sistemnya. Itu yang saya namai sebagai nyawa. Di tubuh ini juga secara non-fisik kita punya satu lapisan lagi yang namanya baterai atau catu daya. Catu daya itu yang sering disebut orang sebagai roh. Gitu ya. Nah, catu daya ini bentuknya adalah listrik, tapi bukan listrik yang seperti di TV, di rumah, bukan. Gitu. Nah, yang kayak apa? Silahkan nanti dirasakan lagi. Dirasakan di dirinya, mana nih, dipilah-pilah. Itu karena bagian dari diri kita. Sendiri sama sendiri apa sendiri yang benar? Ya, sendiri itu kan kata dasarnya diri. Sendiri artinya utuh ya. Sendiri itu utuh. Gitu. Nah, utuhnya terus bagian-bagiannya itu. Oke, lanjut. Kemudian di otak juga kita punya yang namanya pikiran. Pikiran juga bagian dari diri kita. Coba perhatikan pikiran yang terjadi di otak. Pikiran itu apa? Pikiran adalah pada saat otak kita menerima data, kemudian memprosesnya secara logik. Itu menghasilkan yang namanya buah pikiran. Prosesnya namanya berpikir. Itu silahkan rasakan deh. Perhatikan otak kita dalam 1 detik itu entah berapa kali ribu gitu. Berapa ribu kali menghasilkan pikiran. Karena otak kita akan selalu aktif memproses semua data yang masuk. Gitu.
Dan kalau kita tidak waspadai pikiran itu, maka itu akan menjadi raja di diri kita. Pikiran-pikiran itu. Makanya kan banyak sekali orang yang kesulitan mengendalikan pikirannya. Pikiran sedihnya, pikiran apanya lah, keinginan dan seterusnya gitu. Keinginan bagian dari pikiran. Sisi lain juga selain pikiran ada rasa. Rasa itu hasil dari apa sih gitu ya. Ya sama hasil dari kinerja otak. Rasa itu. Cuma kalau rasa diolahnya tidak dengan logika. Rasa itu dengan ego. Makanya, tapi ini bukan maksudnya rasa sakit, bukan gitu ya. Tapi rasa yang setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, senang, tidak senang. Gitu. Itu ada rasa. Silahkan perhatikan rasa itu. Dan silahkan dikendalikan nantinya. Karena kalau tidak, kita akan dikendalikan oleh rasa yang namanya belikan kalau orang Sunda teh ngomongnya teh. Kita nggak bisa kontrol belikan, mah hidupnya sulit. Oke, terus ada apa lagi di diri kita? Ada hasil dari intuisi. Apa hasilnya intuisi? Kecenderungan. Apa itu? Misal gini deh. Mungkin semua orang pernah deh. Pada saat mau pergi, tiba-tiba, aduh, kayak kok rasanya nggak ini ya, nggak ngizinin nih pergi nih, gitu kan. Malas dan seterusnya. Itu kecenderungan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Itu hasil dari intuisi. Nah, itu juga perhatikan, silakan. Intuisi dari mana? Ya diproses oleh otak-otak juga sebenarnya, cuman bagiannya yang berbeda. Datanya biasanya berupa gelombang atau frekuensi. Gitu. Nah, ada yang lain juga, masih ada yang lain. Apa yang namanya keyakinan dan yang lain-lain. Itu juga bagian dari diri. Manusia bisa punya keyakinan. Biasanya keyakinan itu timbul dari berbagai macam cara. Satu, keyakinan yang palsu. Keyakinan palsu adalah keyakinan yang didapat dari bukan hasil menyaksikan, itu keyakinan palsu. Keyakinan-keyakinan yang sebenarnya itu ditularkan. Misalkan orang yang meyakini bahwa di Jawa Barat ada Gunung Tangkuban Perahu, tapi dia belum pernah datang ke Gunung Tangkuban Perahu. Hanya katanya. Mungkin dia bisa yakin dari informasi temannya itu. Tapi keyakinannya keyakinan palsu. Keyakinan yang dibangun dari informasi orang lain. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan tidak bisa dipersaksikan keyakinan seperti itu. Keyakinan yang sehat adalah keyakinan hasil dari bersaksi. Hasil dari menyaksikan. Dia kalau keyakinan hasil dari meyakinkan, dia sudah mantap gitu, udah ajeg gitu. Karena sudah menyaksikan. Jadi orang lain mau ngomong apapun terserah. Wong saya udah ngeliatin kok gitu kan. Nah, tapi di luar itu kan di tubuh ya. Di tubuh sendiri ada dua dimensi, ada dua hal. Ada physically dan non-physically. Tapi di luar itu semua masih ada. Jangan salah. Manusia punya kesadaran. Kayak kemarin ada yang nanya di grup, coba kita bisa merasakan diri kita, pertanyaannya siapa yang merasakan itu? Ya diri kita, cuman bagian kesadaran. Kesadaran itu apa? Saya menerjemahkannya. Kesadaran itu gabungan dari frekuensi yang dihasilkan oleh otak, kinerja otak kita sendiri, plus frekuensi-frekuensi lain yang tidak bisa saya sebutkan. Silahkan kalian atau kita cek sendiri. Kenapa nggak bisa saya sebutkan? Itu mungkin loncatannya terlalu jauh ya, takutnya ada salah paham lah gitu. Jadi nanti kalau mau ngobrol, mari kita diskusi secara lebih intim untuk membicarakan ini. Nah, siapa yang bisa memperhatikan diri kita? Siapa dia gitu loh. Ya diri kita, bagian dari diri kita. Tapi bab apa gitu. Oh, dia adalah bab yang non-material, yang non-fisik, dia bernama kesadaran. Maka orang-orang spiritual ada yang berpendapat bahwa manusia sejatinya manusia adalah kesadaran murni, katanya begitu.
Ya, kalau saya sih berpendapat ya silahkan aja. Kalau saya berpendapat manusia adalah kesadaran yang diberi casing. Begitu. Nah, mungkin itu apa saja ya, mau disebut lapisan boleh, mau disebut unsur boleh, mau disebut bagian-bagian diri kita juga boleh. Nah, pada saat kita sudah memahami itu semua, mengetahui itu semua, dan bisa mengharmonikan itu semua, artinya kita sudah tahu diri. Tahu diri itu tahu diri kita. Belum sadar mah, tahu aja dulu. Tahu diri, oh diri kita itu begitu. Diri kita tuh nyamuk apa monyet sih? Gitu loh. Kalau sudah tahu itu, maka kita akan sadar diri. Nyamuk tuh harusnya begini, ayam tuh harus begini, manusia tuh harusnya begitu. Dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah sampai level itu, kita baru bisa berlakon. Baru kita tahu lakon kita tuh mestinya bagaimana, dengan cara apa, di mana. Gitu loh. Baru kita menjadi manusia yang utuh. Utuh tuh bukan hanya bisa hidup doang, tapi bisa memanfaatkan hidup itu di dalam kehidupan. Karena hidup dengan kehidupan itu berbeda. Kehidupan itu panggung para hidup. Kehidupan itu adalah panggung untuk action para yang hidup. Kalau hidup ya sekedar hidup. Di dalam hidup itu membawa fungsi. Fungsi itu hanya bisa dikejawantahkan di dalam panggung yang namanya kehidupan. Jadi kehidupan itu isinya bukan sibuk cari makan, bukan sibuk liburan sana-sini, walaupun boleh-boleh saja. Ingat ya, kesempatan Anda itu akan dipertanggungjawabkan. Kesempatan kita itu akan dipertanggungjawabkan suatu hari nanti. Apa yang kita dipertanggungjawabkan? Misi yang diberikan di dalam hidup kita, yang harus dipraktekkan, dilakonkan di dalam panggung yang namanya kehidupan. Misinya ada di mana? Ada di blueprint tubuh kita. Udah ketemu belum? Boro-boro, wong tubuhnya aja kita nggak kenal. Terus ngapain aja hidup? Yang ngikutin umum aja. Cari makan, ngumpulin duit, ngumpulin makanan, bersenang-senang, bereproduksi, ya selayaknya binatang. Ngumpulin makanan, bereproduksi, bersenang-senang. Gitu. Terus membangun imajinasi, keyakinan-keyakinan hayalan. Keyakinan-keyakinan palsu yang akan menyelamatkan dia nanti. Itu imajinasi yang dibangun. Dengan berbagai macam data yang entahlah gitu. Imajinasi-imajinasi itu terus saja ditanamkan kepada kita untuk apa? Sejatinya kita itu takut. Makanya kita perlu obat untuk supaya tidak takut. Dengan apa? Ya manipulasi imajinasi itu. Bahwa nanti kita akan masuk surga dan seterusnya gitu ya. Saya masuk surga, orang lain masuk neraka, bahkan paling bawah nerakanya gitu. Kan gitu imajinasi yang disampaikan. Padahal tidak pernah kita diajarin untuk menyaksikan. Tapi dipaksa untuk punya keyakinan semu. Keyakinan yang paling lemah dari proses berkeyakinan yang namanya katanya. Gitu. Padahal belum-belum para nabi mengajarkan untuk bersaksi loh. Untuk menyaksikan sendiri. Nah udah kita saksikan dulu lah siapa diri kita. Gitu. Jadi itulah kepentingannya biar kita bisa melakonkan misi yang terdapat di tubuh. Nah masalah sebut saja lapisan-lapisan diri itu tadi tuh. Saya sendiri lupa tuh ngomong apa aja tadi. Yang panjang lebar itu. Gitu, Kang Pepi, silahkan. Untuk pemantik ya. Siap, mangga. Kalau ada yang mau bertanya atau berpendapat, udah dibuka forum diskusinya. Kalau yang malu-malu bertanya langsung bisa ini aja, bisa ditulis ya di chat, nanti dibacakan oleh admin. Tapi bagusnya sih langsung ya, biar diskusinya ramai, emang enggak? Ya namanya diskusi ya harusnya ngobrol ya. Kalau diem aja nanti dianggap diktator. Nanti saya nggak dipilih jadi presiden. Sampurasun. Rampes.
Selamat malam, wilujeng wengi kasadayana. Mangga, Pangkeun mangga. kami abdi Pak O Juandi di Cianjur, kaleresan. Mangga, Kang, mangga. Eh abdi beri naroskeun margi Mangga sugan tiasa diwaler. laras abdi pemula sih nya. Dunia iya gitu pelajaran tentang napas. Meme bisa gitu. Kang punten, maaf dipotong dulu kalau bisa bahasa Indonesia biar yang lain ngerti. Ada yang di Oh, luar pulau masalahnya. oke. Siap. Jadi saya belajar napas teh perkiraan 2 tahun lah. Itu pun dari YouTube gitu, dari lihat ada namanya Cah Jowo Channel gitu kan. Nah, jadi pas saya lihat itu ada Kang Diki lagi bercerita memberitahu ini tata cara olah napas. Nah, saya penasaran, saya coba. Nah, ada terasa lah, ada efeknya gitu. Dari sebelumnya itu, oh reaksinya tuh begini gitu. Nah, terus sudah beberapa bulan, hari Jumat jam 2 waktu itu, saya coba meditasi atau apa ya. Pokoknya tutup mata, saya sila sajalah, bersila, tutup mata, jam 2 siang. Nah, lepas itu mungkin proses beberapa jam lah gitu ya, 1 jam lebih. Kok tiba-tiba ada sebelumnya itu ada mata besar gitu ya, hewan tapi matanya itu besar gitu. Nah, dengan keadaan mata saya tertutup lah maksudnya itu. Terus saya itu ada cahaya, ada lorong gitu. Lorong tapi putih warnanya itu. Saat saya ngikutin itu, nah tiba-tiba bright. Nah, itu melihat jantung gitu. Nah, melihat jantung, terus hanya itu saja melihat jantung, duk kan berdenyutnya jantung gitu kan. Iya. Banyak urat-urat yang kecil macam cacing naonnya, pergi makan lele teh, cacing gitulah. Remi. Cacing remi kan. Tadi dalam tubuh itu, terus di dalam tubuh teh jadi kumanya henteu gelap sih gitu. Jadi sinar nate ku warna-warna merah eta gitu. Huruf nyala nate. Kan pemula pisannya sieun abdi teh Kang. Iya. Sieun abdi sadar deui, tiba-tiba nah abdi di dapur gitu. Tadi di mana? Awalnya abdi di payunan di ruang makana gitu. Pas ada kesaksian dari orang lain nggak? Ada yang menyaksikan Akang jalan atau guling-guling atau terbang gitu enggak? Henteu, da abdi menyelira. Oh iya. Tapi tiba-tiba nah abdi make aya di payunan kompor gitu, berdiri di posisi teh gitu. Iya. Ketika abdi di dalam teh sieunnya gila lah gitu abdi nah kieu ceuk abdi. Iya. Abdi kitu deui tah kitu sadar lah gitu. Nah, terus keduana abdi masih terpercaya bener tuh gitu teh. Abdi teh. Kata saya bener enggak sih gitu kan. Nah, lepas itu malamnya paginya tuh pukul 5:30 lah, pukul 5:30 saya coba lagi. Karena kata Kang Diki bahwa kita itu tubuh itu bisa diperintah kan. Iya. Jadi penasaran benar tidak gitu kata saya kan. Iya. Saya coba ngambil baskom Kang ya, ngambil baskom. Terus saya sila, saya perintahkan biasa saja gitu, perintah sama perut kalau ada racun atau apalah yang sekiranya membahayakan kesehatan, tolong keluarkan. Dan tiba-tiba si perutnya bergoyang, ngegolak lah gitu kan. Nah, terus dari pipi dalam teh keluar air liur, nyuruluk lah, nyuruluk. Ngurei nya. Bener ngarei. Nah, ngarei. Pas begitu teh langsung nyuruh ke ditekan ada muntah lah. Tapi bukan itu mah sendirina. Pas itu teh keluar warna kuning gitu loh. Warna kuning, ya.
abdi teh kan sambil eta teh sambil memperhatikan, nah cing teh bener geuning gitu, cuk abdi teh. Kata saya, oh bener geuning. Ah sudah, jadi masih ada rasa-rasa takut lah gitu Itu kan. rasanya rada asem nggak tuh di bibir, di lidah saat itu? Lupa lagi Kang waktu itu Oh, teh lupa. Tapi kuning ya, kekuningan. kekuningan kental gitu. Ah Ya. abdi sadar biasa dilah. Kalau teh udah ada tos karasa nyeri kannya perut teh perut sudah ya ternyata abdi normal deui gitu. Nah, bade anu teruskan teh apakah itu halusinasi ketika abdi melihat jantung tubuh ini gitu di dalam itu, apakah kumaha gitu? Oke. Coba saya tanggapi pengalaman Akang ya. Saya tidak sok tahu dari yang ngalamin, tapi coba saya tanggapi aja. Yang Akang lihat atau yang Akang alami sebenarnya hal wajar pada saat pertama Akang melihat apa tuh tadi tuh mata satu dan seterusnya gitu ya. Itu simbol yang ditangkap oleh gelombang otak Akang sendiri. Simbolnya tentang apa? Silahkan dicari lagi saran saya. Flashback lagi aja ke kejadian itu nanti. Pahami itu simbol apa. Itu pertama yang masalah mata satu itu ya. Iya. Oh Dajjal. Oh bukan. Yang kedua masalah jantung gitu. Kalau jantung sih menurut saya juga bukan dalam arti kita melihat jantung sendiri, bukan. Tapi itu juga simbol, juga gambaran bahwa kita memang harus memperhatikan diri. Itu simbol yang ditangkap oleh pikiran kita sendiri bahwa kita harus memperhatikan diri. Gitu. Jadi bukan berarti saat itu Akang melihat jantung Akang sendiri gitu. Iya. Bukan. Itu simbol yang ditangkap oleh otak Akang, yang isinya kurang lebih ya sok perhatiin ke dalam diri atuh. Salah satunya kan jantung yang paling mudah diperhatikan. Iya. Ya kebetulan sekarang bisa gabung dan ikut belajar memperhatikan diri gitu. Yang selanjutnya yang masalah dialami buat tubuh itu, oh ya belum. Apakah itu hasil olah nafas? Enggak, itu hasil Akang bisa bermeditasi. Itu bukan hasil olah nafas, kejadian-kejadian itu. Itu karena meditasi. Pada saat Akang meditasi, netral, pikirannya netral, maka otak Akang menangkap informasi-informasi dari alam. Gitu. Sebenarnya itu yang terjadi. Nah, terus masalah bahwa tubuh itu bisa diperintah, bisa. Asal bisa terkoneksi dengan tubuh. Makanya waktu itu Akang koneksi dulu kan dengan tubuh kan. Merasakan tubuh sendiri dulu, terus ngomong ke perut gitu kan ya. Nah, makanya diperintah. Nah, itu yang keluar itu asam lambung sebenarnya. Yang berwarna kuning itu. Emang Akang selama ini ada gangguan lambung? Ya misalkan sering kembung gitu, masuk angin gitu sering. Masuk angin mah sering Kang, karena saya kan kerjanya tukang urut. Iya, itu asam lambungnya berlebihan, makanya dikeluarkan saat itu gitu. Kan itu mah saya cobalah pengen tahu saja gitu, bener nggak sih ini teh? Pengen Iya. gitu. Ya itu real kan, bukan halusinasi ya. Itu real terjadi, bukan halusinasi. Artinya pada saat kita terkoneksi dengan tubuh kita, menyadari tubuh kita dan membuat koneksi dengan tubuh kita, akhirnya tubuh kita bisa disetting. Dengan bahasa lebih sederhananya diperintah. Makanya saya sering ngomong sama anak murid saya, tidak cukup dengan niat, bahasanya harus setting. Setting itu dengan kesadarannya, niat itu ya kadang-kadang ya gitu teh kelintasan pikiran doang, nggak cukup itu mah gitu. Jadi yang Akang alami itu real, tapi yang Akang lihat itu adalah simbol-simbol yang Akang harus terjemahkan lagi, gitu kan. Salah satunya ngelihat mata satu itu apa, ngelihat jantung itu, mungkin kalau yang ngelihat jantung saya bisa bantu terjemahkan, ya kita harus masuk ke dalam. Diri ini yang harus lebih kita perhatikan dulu, kita pelajari dulu sebelum kita mempelajari hal-hal lain di luar diri ini. Itu satu. Dan yang terjadi pada saat Akang ngeluarin cairan itu benar, bukan halusinasi. Bahwa tubuh memang bisa dikontrol oleh kita gitu. Begitu Kang, jadi lanjutkan latihannya saran saya. Tapi latihanlah dengan paham. Karena gini, karena di luar sana banyak orang-orang yang nggak paham tentang latihan nafas. Misalkan ada beberapa, ya gimana ya, pemuka agama mengatakan olah nafas itu dibantu jin, olah nafas itu syirik dan seterusnya. Ya saya memaklumi karena mereka tidak paham. Padahal mereka sendiri mengolah nafas tiap hari ya. Ya kalau nggak olah nafas mah modar tuh. Iya.
Laras kan ya kan? sering Abdi dibilang menyesat atau menyimpang katanya berlatih seperti itu, tapi saya menyikapinya dengan senyum saja ya biarkanlah, Ya tapi biarkan saya. merasakan enaknya gitulah. Mm-mm. Karena memang sok aja pahami, Kang gini deh. Kalau Akang lagi lari, nafasnya jadi cepet nggak? Lari belum Mm-mm. pernah. Oh, nggak belum pernah lari? Astagfirullah. Kalau ngangkat berat aja, kalau lagi ngangkat yang berat atau Oh, jalan, kalau main barbel nafasnya mah lebih cepat. Nafasnya lebih kok cepat ya. ya, heeh. Kalau tidur, lagi tidur, nafasnya gimana? Lagi tidur belum merasakan. Oke, kalau ngelihat orang tidur, kalau ngelihat kita orang tidur, yang gerak-gerak itu dadanya apa perutnya? Kalau Perut, orang yang lagi tidur pules, perut, perut, bukan dada ya? perut. Kalau Tapi melihat bayi kan perut gitu. tapi kalau orang yang lagi sadar, yang gerak-gerak dadanya apa perutnya kalau lagi nafas? Dada. Dada. Kenapa bisa beda-beda begitu? Apakah itu bukan olah nafas? Untuk fungsi yang berbeda, ada gerakan yang berbeda. Terus dibantu jin dari mananya? Tapi bagi yang pahamnya kayak gitu nggak masalah juga sih buat saya, buat kita gitu. Oh, Jadi secara alami tubuh kita itu melakukan pola gerakan nafas yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya gitu. iya. Kebayang kalau lari nafasnya biasa-biasa aja ya pingsan. Kalau lagi Iya. lari nafasnya harus cepet dong, kan gitu kan. Ngangkat berat harus tahan nafas. Kalau ngangkat besi, orang ngangkat besi sambil nafas, ya nggak akan keangkat. Iya. Iya kan? Dia Iya. harus sambil tahan nafas gitu. Jadi ada pola-pola nafas yang memang secara alamiah itu terjadi gitu. Dan Iya. itu ya kalau yang berpandangan itu dibantu jin ya sah-sah aja sih gitu. Tapi yang saya Jadi balik lagi ke pertanyaan Akang itu normal ya, nggak usah takut, itu mah normal, hal normal. iya karena baru kan gitu ya. Saya mah Mm-mm. mengenal pelajaran-pelajaran seperti ini teh. Jadi tapi pengen tahu gitu. Oh, bener tuh sih itu udah broken teh gitu kan. Ah, Ya, bener ya, tuh. ya. Jadi Iya harus shower dibuktikan. ya harus dibuktikan gitu. Mm-mm. Apalagi Abri pas lihat kan sering lihat YouTube nuaknya sering Ya. gitu. Suka Abri Mm-mm. teh tertarik gitu. Oh gitu. Makanya tadi diklik nyalebet ke dia gitu. Oh, mohon. Mangga tuh. Sok sing jongjon di sini. Kita belajar bareng-bareng. Tapi tetap ya, kita harus gunakan seluruh apa namanya potensi yang ada di diri kita untuk menyaring apa-apa yang akan dapat dari saya atau dari sini. Pakai akalnya, pakai logikanya, pakai intuisinya, pakai kesadarannya. Jangan main caplok wae gitu kan kasarnya gitu ya. Walaupun Iya, itu dari saya, dari Kang Diki, dari siapapun, sifatnya itu baru informasi. Informasi itu biar menjadi pengetahuan harus dipraktekkan, harus dibuktikan. Setelah itu kan jadi pengetahuan iya gitu. benar. Jadi jangan dengar terus percaya, jangan. Buktiin aja dulu. Iya. Itu ya. Oke, hatur Jadi ada nuhun pisan. ini adalah satu lagi Kang. Apa tuh? Boleh. Jadi Boleh. yang keduanya ya sering lah. Jadi ketika ada rasa sakit, si ada bagian tubuh yang sakit itu, nah sekarang itu jadi sering diajak, ayo sehat 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 gitu sambil dielus-elus gitu ya. Mm-mm. Bener dengan hitungan menit itu hilang Kang. Iya, kayak gitu. Kan Tapi makin jangan juga ya, Akang mengusap perut hamil, 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 jangan kayak gitu. Bahaya itu. Terus anu kedua, nah Kang Abdi kantos tapi dukalah kan Abdi terang sih dah. Mm-mm. Abdi terang sih dah tara kumaha gitu. Gimana tuh? Pernah satu waktu itu tidur ya. Nah, tidur pukul 11 pukul 10:30 kan atau 10-an lah. Mm-mm. 10 dan tiba-tiba mungkin tos tidur lah. Itu ada yang keluar dari tubuh tapi Ya. mirip muka, pokoknya mirip-mirip lah dengan Ah. fisiknya mirip gitu. Terus Mm-mm. ketika si itu yang keluar itu dari jasad Mm-mm. kan di kamar teh ada kawan lah 2 orang gitu Mm-mm. jadi 3 sama saya jadi Iya. keluar dari tubuh itu melihat
kawan yang berdua, terus melihat di waktu saya itu waktu lagi sila lah gitu. Di waktu itu pukul 9 kalau tidak salah waktu itu silanya itu. Dan tiba-tiba saya melihat ada seseorang lah, nenek-nenek putih. Saya ngobrol. Nah, lepas ngobrol si jasad si keluar dari jasad itu balik lagi ke itu. Ya. Apa itu ya? Padahal saya tidak apa-apa, tidak niat, tidak belajar gitu. Ya itu energi dan itu hal wajar juga. Itu energi kita yang keluar. Itu yang disebut astraling bahasanya. Gitu. Jadi itu hal wajar dan memang tubuh kita bisa melakukan itu gitu kan. Cuman masalahnya kan Akang karena belum paham pengetahuannya jadi belum bisa dikendalikan hal kayak gitu ya. Terjadi sekonyong-konyong lah kasarnya gitu ya. Nanti ada caranya untuk bisa mengendalikan itu gitu. Itu namanya astraling prosesnya. Ya gitu. Apakah itu roh? Bukan roh. Apa itu nyawa? Bukan, nyawa itu sistem. Itu energi. Energi diri kita yang keluar. Kami atau saya kalau lagi ngerjain misalkan ngecas patahan lembang atau apa, kan itu di kiloan di bawah tanah, puluhan kilo di bawah tanah. Ya kita mengeluarkan energi itu yang dikeluarkan. Nanti energi kita disalurkan lewat energi itu. Itu energi itu fungsinya jadi kayak satelit lah buat diri kita gitu. Nah gitu, itu hal biasa. Dan itu bukan jin. Itu energi kita aja. Habis itu kan rada capek ya Akangnya ya. Lulus. Iya, iya karena energinya keluar. Memakai energi juga mengeluarkan energi seperti itu gitu. Makanya capek. Lungse bahasa Sundanya ya. Lungse. Nah itu jadi normal, itu hal normal, nggak usah takut. Oh gitu. Iyalah, bagi insya Allah main tenggang ya pemitos wih mudik mah silaturahmi lah ke Bandung. Mangga. Di apa? Di Antos. Kurang ngopi di Patahan Lembang. Iya. Tapi yang dituntutnya belajar lah, dah tetiasa kan abdi mah hoyong belajar gitu. Sami dah bigi diajar we teras dah duka nepi ka iraha ieu teh pinterna ieu teh. Itu pinter-pinter itu diajar. Suka YouTube gitu. Oh gitu, ulah percaya ting na YouTube lah komo nu aku mah eta mah lieur lah. Resep gitu. Gitu. Ya gitu pangintennya Kangnya, sok lajengkeun, ras dilatih, mudah-mudahan nanti makin mahir, oke? Ya, hatur nuhun. Oke, mangga hatur nuhun, mangga silahkan ke yang lain, mangga yang lain yang mau berbagi. Silakan. Yang lain? Ini masih ada waktu. Mangga. Ya, Sampurasun. Rampes. Iya Kang, abdi teh barena ros pengalamannya tadi cerita Kang saha tadi teh Junaedi. Abi gehilap deui tadi saha. Sok ras, mangga. Hampir sami. Cuman pengalaman nanti abdi mah kieu Kang. Di kampung dari zaman dulu istilahnya mah kan, masih zamannya HI, saya tuh sering berpikiran hal-hal yang negatif itu Kang. Pikirnya teh negatif lah istilahnya. Apa tuh? Dan negatifnya teh kieu Kang. Sesuatu yang akan terjadi gitu Kang. Misalkan orang ini tuh cilaka yo. Nah, itu dalam waktu sekian gak jauh lah, seminggu sampai 1 bulan tuh terjadi loh Kang, gitu loh. Iya. Seolah-olah saya tuh, kok bener gitu lah. Terus sampai sekarang, sampai ayeuna ge sami Kang. Jadi abdi teh pikiran teh kumanya, asalna teh kanu hal-hal yang terjadi tuh bukan yang positif, selalu negatif dalam urusan keluarga, dalam urusan segalanya lah, pekerjaan apa semua itu terjadi Kang. Jadi sebelumnya tuh udah saya tuh bakal ngalamin begini. Saya belok lah kan hal yang enak-enak di kumaha jadinya supaya saya teh enak udah mengalami hal seperti itu. Taunya terjadi itu Kang. Sampai saat ini terjadi. Nah, dalam hal istilah keluarga misalkan ya, saya tuh orang tua begini ke adik saya tuh, kata saya jangan nantinya begini, itu akan terjadi nantinya begini kata saya tuh. Udah itu kan katanya pengalaman usaha apa tuh nih, saya tuh menghalang.
karena akan ada sesuatu gitu loh Kang. Iya, iya, Nah, iya. 1 bulan itu kejadian. Nah, saat kejadian lah istilahnya, real nyata. Saya kasih tahu Iya, tuh iya. kan, seperti itu. Ya kan nasib orang mah siapa yang tahu itu. Jadi nama, Siapa coba yang tahu? iya, siapa Terus, jawabannya terus. tuh, oh, saya menyalahkan, tapi jawaban dia tuh nasib ada yang tahu. Padahal kan udah saya kasih tahu sebelumnya gitu. Iya, terus? Nah, sampai saat ini juga begitu, Kang. Nah, itu teh gening bisa gitu. Kenapa bisa Oke, begitu, Kang? oke, oke, Kenapa? oke. Sampai saat Oke, ini saya saya tuh jelaskan ya. berusaha untuk yang positif lah. Misalkan ya Oke, saya, oke. istilahnya saya egois lah. Saya tuh pengen hidup kaya, punya uang. Tapi tidak kayak kaya gitu. Kalau kayak naon atuh? Saya bisa buka duit, coba yang jalan-jalan lah gitu, maksudnya gitu. Cuman kok sulit, cuma ke hal-hal yang negatif mudah banget gitu loh, Kang. Kejadian pisan, ternyata Iya, iya. kejadian. Boleh saya jelaskan ya? Apa ya? Oke, siap. Begini, Kang ya. Pertama, bahwa otak manusia itu bisa menangkap frekuensi dari hal-hal yang mungkin sifatnya masih berbentuk pilihan. Bisa terjadi, bisa tidak. Nah, itu hal yang sangat wajar terjadi pada manusia. Itulah yang saya sebut tadi seperti sebagai intuisi atau sesuatu yang sifatnya kecenderungan, hasil dari yang namanya apa ya, lupa lagi tadi saya teh. Pokoknya intuisi bentuknya lah. Itu hal wajar bahwa otak kita, otak manusia itu bisa menangkap gelombang atau frekuensi-frekuensi dari sesuatu yang mungkin terjadi. Itu bisa. Wajar, semua orang pun bisa seperti itu. Cuman mungkin akan cukup peka di bab itu gitu. Jadi itu wajar, bukan berarti mendahului Tuhan karena itu masih kemungkinan, bisa jadi bisa enggak. Gitu. Kebetulan yang akan dapat secara intuisi itu kejadian wae gitu ya, karena unsur dan syaratnya terpenuhi. Itu pertama. Yang kedua begini. Pada saat Akang itu menangkap frekuensi dari sesuatu yang masih mungkin terjadi, karena belum kejadian kan berarti masih mungkin terjadi atau tidak gitu. Nah, pada saat Akang meyakini sesuatu itu, maka Akang menambahkan satu unsur syarat untuk terjadi seperti itu. Gitu. Nah, tapi kan gimana wong tiba-tiba kita meyakini kayak gitu kan ya, tahu bahwa itu akan terjadi gitu kan ya. Nah, memang yang akan lakukan sudah benar, yaitu menasehatilah kasarnya gitu ya, memberitahu pada orang, coba deh jangan begini, karena kalau begini nanti kemungkinan akan begitu, begini aja tuh, gitu kan ya. Ya, Gitu. benar-benar. Nah, itu sudah benar. Karena apa? Karena yang akan terjadi itu adalah sesuatu yang tercukupi syarat dan unsurnya. Jadi walaupun Akang sudah tahu kalau ke sana nanti itu sebenarnya adalah jurang gitu ya. Kalau jalan lurus terus itu jurang. Akang udah ngasih tahu orang, jangan lurus satu belok kanan, kalau lurus mah nanti jurang. Gitu ya. Tapi pada saat orang ini tetap mau lurus dan nyemplung jurang ya udah. Gitu kan. Nah, tapi kalau itu misalkan kerasa kepada kehidupan pribadi kita, ya, disitulah kita harus berupaya keras supaya hal itu tidak terjadi. Karena intuisi itu sifatnya adalah informasi untuk berwaspada ria gitu, untuk mewaspadai sesuatu. Gitu. Jadi kalau kita, wah ini kayaknya nih pagi ini motor akan mogok nih, gitu ya. Misalkan kayak gitu ya. Misalkan kayak gitu. Maka yang kita lakukan apa? Sebelum kemana-mana cek dulu semuanya. Si motor teh. Cek semuanya dulu. Nah, itu sarana kita untuk supaya hal yang kita terima itu nggak kejadian atau kejadiannya yang lain yang berbeda dari apa yang kita tangkap gitu. Karena takdir itu pilihan. Iya. Gitu. Jadi yang terjadi di Akang wajar. Nah, saran saya adalah karena kekuatan pikiran juga menjadi salah satu unsur untuk terbentuknya sesuatu. Coba kalau Akang mendapat intuisi yang mungkin yang Akang sebut negatif, padahal nggak ada yang negatif, tapi oke lah yang Akang sebut negatif, ya terus saja lawan atau bayangkan di pikiran kita yang kejadian itu sebaliknya. Nanti tubuh kita biasanya dapat intuisi lain untuk terjadi supaya terjadi yang sebaliknya. Misalkan
Oh, motor mau mogok nih. Udah yakin nih kalau saya pergi nih hari ini mogok nih motor nih. Ada masalah lah di jalan gitu ya. Terus coba bayangkan pikiran sesuatu yang sebaliknya lancar. Biar lancar kayak apa? Saya ingin lancar, saya ingin yang terjadi lancar. Nah, nanti biasanya ada data, oh ini dulu, oh ini gitu. Atau misalkan oh bawa ke bengkel dulu atau oh ganti oli dulu atau tanya dulu di temen di sana ada apa, ada operasi apa enggak dan seterusnya. Itu biasanya akan ada data lanjutan gitu. Karena intuisi yang kita dapat sebenarnya adalah sarana kita untuk waspada gitu. Bisa dimengerti nggak nih? Bisa, bisa Kang, bisa Kang. Nah, gitu ya. Jadi hal biasa, wajar. Jangan juga nganggep akang dukun, nggak usah gitu ya. Iya, Karena itu iya hal bukan cuman kenapa gitu loh. ya gitu. Karena otak Iya, manusia memang seperti itu. Otak manusia itu terhubung dengan seluruh manusia yang ada di planet ini. Jadi kita bisa menangkap frekuensi-frekuensi yang masih mungkin terjadi. Karena belum iya, kejadian, jadi masih mungkin terjadi. Kalau kita anggap itu akan yang kita tidak harapkan, ya kita upayakan supaya itu tidak terjadi dengan cara kalau itu berhubungan dengan orang lain, ya kita nasihati gitu misalkan ya. Kita kasih iya. tahu gitu. Setelah dikasih tahu nutrek mah ya itu mah mangga telangkung gitu kan. Iya, Kalau iya, iya. kalau itu sesuatu yang berhubungan dengan diri kita, ya waspadai gitu. Apa nih yang harus dilakukan untuk menangkal itu gitu. Gitu aja. Iya Kang, ya Gitu. Kang. Cuman Ya. iya pengalamannya tuh ya kadang apa ya terjadinya pada diri sendiri sih kebanyakan. Cuman Mm-mm. sama orang lain sama temen juga gitu ada juga. Ya contohnya Ya. tadi lah saat berkendara kan saya suka pulang pergi ya Jakarta Kuningan. Uh-uh. Ketika saya pulang bareng-bareng sama temen, ini perasaan tuh, waduh kayaknya nih ada apa di jalan tuh gitu loh Kang. Heeh, heeh, heeh. Saya juga di jalan apa kecelakaan apa gimana gitu itu saya tuh sering bilang gini ke motornya juga apakah ada mogok motor sehat atau udah Ya, mogok di jalan gitu ke diri saya juga saya bilang aduh hati-hati bawa motornya gitu cuman sepanjang jalan itu Kang perasaan tuh ya, ada apa nih gitu. Jangan menimpa ya, pada dirinya gitu ternyata teman saya satu teman ya teman saya lah istilahnya crash di jalan gitu oh iya, ini udah kejadian tuh plong rasa saya yang tadi kekhawatiran itu tuh plong itu balanya plong oh teman saya kecelakaan ternyata bareng saya itu Kang gitu ya itu. Sebenarnya orang yang punya informasi itu kan tugasnya memang untuk menasehati ya, untuk iya supaya bagaimana kejadian itu tidak terjadi. Makanya nanti jangan nggak cukup cuman ngomong motor yang ini yang enggak bawa ke bengkel, teman-temannya juga awas ya, jangan ngebut, awas ya karena saya punya ngomongin aja, saya punya perasaan nggak enak, ini warning, ini iya peringatan. Bukan berarti ini sesuatu yang pasti terjadi, tapi ini masih bentuk warning. Untung kita dapat peringatan gitu kan. Makanya lebih iya. hati-hatilah di jalan gitu kan. Nah gitulah fungsinya. Bukan Gitu. Dan gini itu wajar. kan suka ngikuti ya dalam pernapasan latihan gitu ya Kang Mhm. apakah itu terjadi dalam energi katanya kan kalau kita energinya besar hati-hati dalam bertutur kata apa segala macam itu Ya itu besar tuh segede apa gitu ya. Kalau level kita mah belum sih. Kalau masalah saciduh metuh saucap nyata mah kita mah belum. Cuman hmm, mungkin otak akang peka dalam hal-hal untuk menangkap frekuensi-frekuensi seperti itu. iya iya Gitu. iya Kalau yang energinya besar terus harus hati-hati itu besar yang sudah berapa puluh persen gitu ay kita mada lah naon. iya sedang dalam arti kumaha gitu teh ya ya Iya. siap Oke. oke Kang berarti itu Oke, intinya Pak sip. apa Hah? intuisi yang perlu diwaspadai ya Kang Iya, itu intuisi. Artinya kita menangkap sesuatu yang mungkin terjadi. Makanya ya tergantung apa yang mungkin terjadi. Kalau kita yang mungkin terjadi itu yang kita tidak maui, ya silahkan jadi bahan waspada gitu kan ya. Gitu tapi aja. itu bisa dikendalikan ya Kang istilahnya Kang Sangat bisa. Nanti kalau Akang itu makin peka, akan bisa misalkan kita mau pergi belum ada intuisi, bisa cek dulu kira-kira nih ke depan lancar nggak. Itu bisa dipakai ngecek. Kalau dari sekarang kan terjadi sekonyong-konyong aja masih kan, tidak ini disengaja. konyol Iya, berbahaya nanti bisa dipakai ngecek apapun. ya Kalau sudah makin bagus mah gitu. Ya, nah itu latihannya kumaha Kang ya memang pertama latihan nafasnya terus dulu, nanti banyak salurin ke kepala aja.
Nah, iya, untuk salin kepala nih Kang, saya juga ada Kepala pertanyaan. sendiri ya, jangan kepala orang lain. Oh, Bun, jadi setiap latihan Kang untuk penyaluran kepala, meditasi itu di kepala teh juga nu kumanya der 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 juga gitu teh Kang. Getar teh. Ya, gitu. Benar gitu. Ya, kamari ke latihan merasakan non diri heula gitu. Eta teh gitu Kang kepala teh. Der der. Awas konslet. Makanya eta Kang jika nu rek pegat, makana eureun heula lah. Itu mah biasa saraf itu mah. Wajar. Saraf yang nggak biasa terpakai terus terpakai jadi wajar begitu mah. Ngari gitu geus kunaon mah. Iya Kang. Ya, biasalah karena belum biasa aja itu mah. Iya bener. Siap. Oke. Oke. Oke, sok mangga yang lain hatur nuhun. Sok yang lain, mangga. Udah hebat-hebat orang mah euy. Saya mah jauh. Ayo mangga yang lain yang mau berbagi, yang mau ngebahas tadi tentang lapisan-lapisan diri. Kang ini siapa namanya tuh yang pesen tuh? Apalagi Febri. Kumaha Kang Febri? Ya Kang, belum ada pertanyaan. Adanya apa tuh masalah? Yuk yang lain atau apa aja silahkan. Kang, ini ada pertanyaan dari Kang Febri waktu untuk harusnya dibahas hari Sabtu ya. Besok apa? Pertanyaannya, badan punya pertahanan. Kalau tubuh secara alami, misal kalau luka nanti lukanya menutup sendiri karena ada peran sel darah putih. Kalau virus masuk dari makanan oleh antibodi dan lain sebagainya. Kalau metafisik, bagaimana pertahanan alami tubuh manusia? Ya kalau metafisik ya yang mengerjain metafisik lagi yang namanya gelombang elektromagnetik atau ya aura. Gitu. Makanya kalau orang-orang yang jiwanya tenang itu auranya menguatkan, padat gitu. Dia akan sulit kena gangguan dari metafisik. Tapi yang orangnya stresan, belikan dan seterusnya gitu ya, hariwangan, khawatiran ya sangat mudah kena metafisik. Karena yang menangkal metafisik itu gelombang elektromagnetik tubuh kita hasil metabolisme sel gitu atau aura. Kalau kita orangnya panikan, takutan, stresan, aura kita tidak bagus fluktuasinya. Maka mudah kena gitu. Itu ya. Mau nanya apa ya, lupa. Badosa ka indung. Itu untuk mempertebal aura itu caranya gimana, Kang? Gini, karena aura itu adalah radiasi dari adanya metabolisme sel yang menghasilkan listrik di tubuh. Jadi itu radiasinya aja. Makanya ya listrik di tubuhnya harus banyak, harus besar. Tenaga dalamnya harus besar, otomatis nanti radiasinya juga besar. Metabolisme tubuhnya harus bagus, nanti radiasinya otomatis bagus. Gitu. Jadi kembali lagi ke latihan TD. Betul. Iya. Latihan TD dan kejiwaannya dibagusin. Jangan panikan. Ya, panikan, apalagi ngeliat pinjol kan, panik gitu kan. Ruas. Ruas. Gitulah. Siap. Siap. Mangga yang lain? Nggak yang lain, kalau ada titipan pertanyaan, silahkan. Yuk, tentang lapisan-lapisan diri. Ada ketikan. Ya, gimana? Ada waktunya 15 menit lagi ya sampai jam 9 ya Kang? Atau mau Iya, sok. Yang mengetik di grup. Iya, sok. Mangga, yang ngetik di grup boleh. Yang mau nanya malu ngetik boleh. Ini ada pertanyaan nih yang ditik dari Kang Indi. Sudah 2 orang yang ngasih tahu ke saya bahwa melihat di belakang diri saya itu ada sosok yang selalu menyertai. Itu sebenarnya sosok apa? Kok saya nggak menyadarinya? Terus kalau sosok itu memang
dari ciptakan untuk menyertai saya, tujuannya apa ya? Nuhun katanya. Nah, itu saya tidak bisa berkomentar karena saya belum bisa lihat benar apa tidaknya aja saya tidak bisa memastikan. Apakah orang yang mengatakan itu seperti itu benar adanya? Artinya benar dia ngelihat seperti itu, benar yang dia lihat ada atau tidak gitu. Nah, saya cuma bisa ngasih saran begini. Coba Kang siapa? Tadi yang nanya? Kang Indi. Coba Kang Indi, meditasi atau bukan meditasi lah, konsentrasi, rasakan tubuh dari kepala sampai kaki, rasakan betul-betul tubuhnya, terus koneksi ke tubuh dengan cara merasakannya, terus coba rasakan di sekeliling tubuhnya, bener nggak ada energi lain selain energi tubuh Akang sendiri. Coba dia lakukan itu, jadi jangan dulu-dulu percaya dengan apa yang orang katakan, cek dulu sendiri caranya seperti itu. Rasakan tubuhnya benar-benar. Kalau bisa Kang Indinya mah ngomong nih, jadi saya bisa ikut ngecek nih. Mana Kang Indinya coba? Kang Indina ke mana? Ke warung? Kenapa? Ya sambil ngasuh ya. Oh, ngasuh saha anak batur. Ya, iya, mohon gitu Kang. Oh, ini Kang Indi ini. Iya, iya. Oke, sekarang coba Kang Indi rasakan tubuhnya. Bisa? Ada sulit konsentrasi nih Kang. Ini lagi sama anak-anak. Ah, jangan nyalain anak-anak. Konsentrasi mah konsentrasi, Oh, gitu. Oke, sekarang gini aja langsung. Oke, rasakan badannya sebisa-bisanya aja. Oh, iya. Sebentar. Oke, ada yang berbeda nggak dari suhu di sekitar badannya? Ini lagi memang udaranya panas Kang di sini Kang. Jadi gimana? Jadi susah gitu mendeteksinya ya? Iya, iya. Oke, nanti saya ya coba udah. sambil waktu yang agak tenang. Oke, berarti nanti cari waktu yang gak tenang, sekitar jam 1 malam di dalam sumur, biar dingin. Terus coba rasakan tubuhnya, ya. Coba rasakan tubuhnya, terus terkonek dengan tubuhnya, sadar dengan tubuhnya, terus coba sadari di sekitar tubuhnya. Bener nggak ada yang seperti orang lain katakan? Kalau nggak nemu apa-apa, ya mungkin aja orang lainnya salah lihat kan? Iya, iya. Gitu. Paling kayak gitu aja, Kang. Siap. Oh. Oke. Oh, hatur nuhun Kang. Sami, sok anaknya diasuh lagi. Siap. Yuk yang lain. Ada waktu sekitar 12 menit lagi. Nah, So, yang mau tentang tubuh, tentang ini tubuh, silahkan. Kang, Yuk. upami aura teh setiap galani gad aya paintennya. Setiap yang punya metabolisme ada, mau itu pohon, mau itu hewan. Pokoknya karena aura itu adalah vibrasi ya. Vibrasi dari metabolisme sel. Kan metabolisme sel itu menghasilkan listrik atau yang disebut tenaga dalam. Listrik tenaga dalam. Jadi kita hidup juga pakai tenaga dalam. Kita makan, bergerak, mikir semua pakai tenaga dalam. Jadi jangan pikir tenaga dalam itu yang lemparin orang. Bukan, itu aura justru. Nah, karena aura adalah loncatan ion positif negatif gelombang elektromagnetik hasil dari metabolisme sel, maka setiap yang ada metabolisme selnya pasti ada auranya. Lah terus gimana dengan batu? Katanya batu juga ada auranya. Kalau batu mah itu pantulan. Bukan yang dihasilkan sendiri, tapi pantulan gitu. Walaupun batu juga di dalamnya ada kehidupan. Jadi nggak ada benda mati sebenarnya gitu. Loh, apa kehidupan di batu? Kehidupan molekular yang namanya atom. Begitu. Jadi di dalam benda mati pun ada atom yang bergerak terus. Gitu. Jadi tergantung kita memaknai yang namanya hidup tuh kayak apa. Kalau sesuatu yang ada sistemnya, semua benda juga ada sistemnya, jadi nggak ada yang mati, semua hidup. Begitu. Tapi kalau aura itu ada warnanya, Kang? Warnanya tidak? Sebenarnya begini, warna itu adalah pantulan cahaya yang mampu ditangkap oleh mata atau oleh kamera. Nah, itu tergantung panjang gelombangnya.
Kalau aura ada warnanya ada gitu kan ya, tergantung dari kerapatan dan panjang gelombangnya. Iya. Begitu, karena dia gelombang elektro. Gitu. Terus gini lagi Kang, karena ini sambil menunggu pertanyaan bertanya yang lain gitu kan. Nah, jadi kalau latihan napas sambil berbaring boleh gitu ya? Sah-sah saja. Sah-sah saja asal jangan berbaring di atas orang lain. Waduh. Bisa. Tenan naon berbaring di atas orang lain gak bisa mah pakai latihan napas. Boleh sah-sah saja sambil apapun boleh. Saya biasanya sambil berkendara, sambil naik motor juga pakai nafas diafragma biasanya saya gitu. Nah, terus gini kalau lagi ngurut pasien nih. Jadi boleh sambil latihan. Ya boleh-boleh aja tuh. Oh, tapi ada ketakutan Kang nyata di dalam takut otak dan kepala teh. Cinta ada keraguan lah. Kasarep aja cinta ya. Iya nah. Apanya yang kasarep? Penyakitna gitu. Lamun demam teh mah. Ente ngurut nu kesleo mal jadi kesleo, tenang weh. Moal malah kasarep. Kecuali kalau penyakitnya virus ya. Kecuali kalau penyakitnya virus kan bisa menular virus mah. Tapi kalau yang bukan virus mah ya tidak. Gitu. Tenang saja, tidak ada istilah menyerap penyakit itu sebenarnya tidak ada ya. Karena penyakit ini maaf ya tapi saya pernah dengar ada orang yang ngomong begitu, saya pernah dengar. Tapi setelah saya telaah sih ada lucu. Penyakit itu kan sebuah kerusakan, sebuah kondisi di mana terjadi karena unsurnya tercukupi gitu ya. Nah, terus kok penyakit tiba-tiba terserap? Lah gimana ceritanya? Kecuali itu virus gitu kan, kecuali yang misalkan panu nular ya karena dia jamur bisa gitu kan kalau bersentuhan gitu kan. Tapi kalau misalkan sakit asma tiba-tiba kita mijit yang asma terus kita jadi ikutan asma ya rada nggak nyambung. Gitu sih. Jadi nggak akan ada istilah begitulah. Terus gini Kang, kan selain nurut bekam oge-nya darah. Terus ini gimana ya? Gimana apanya? Informasi, ini katanya kalau kita sering membekam orang lah, ya istilahnya akan mengurangi energi lah karena darahnya kan. Ya, iya memang. Terus? Darah orang yang dibekam tapi kan bukan darah akang kan? Iya. Iya, ya itu mah resiko. Tapi nanti ada efek ke si pembekam ke abdi tuh kan? Ya henteu lah kecuali darahnya diminum. Hampir eta mah. Kebagian gitu bisa ieu nama kebagian naon pamalina gitu. Penyakitna lain kebagian energina. Itu kayak efekna sih eta mah. Iya. Kayak efeknya. Jadi santai aja bekam weh. Ya, kalau udah latihan kan di kedai urut kan ada ruangan untuk istirahat. Nah, jadi kalau ada waktu saya kan angkat barbel lah gitu kan, angkat berat gitu. Yeah. Nah, itu bagusnya itu latihan napasnya sebelum atau sesudah? Sambil juga nggak masalah. Berbarengan gitu nggak masalah. Karena abdi teu acan tiasa kan, teu acan tiasa resep-resepna kedah kumah-kumahna gitu. Kan supados janten tiasa, jadi kedah dicobian. Ya, jadi intinya mah nggak masalah gitu. Kalau mau ya mau sebelumnya, mau sesudahnya, mau pas bareng-barengnya nggak masalah kalau menurutku mah. Toh latihan-latihan di olah nafas juga kan banyak yang sambil berat-beratan, misalkan sambil sungsang dan seterusnya kan. Iya. Gitu. Siap. Jadi nggak masalah. Informasi. Sok mangga sami-sami. Sok yang lain gimana ini malah pada tidur. Ada waktunya 5 menit lagi. Ya Kang, saya. Sok, kumaha Son? Ya, kieu Kang. Saya penasaran. Ini informasi Indonesia udah menang 5-0 dari Brunei Darussalam.
Aina 6, oh, sudah yang dulu Kang 60. Enggak, ini udah 5-0 nih yang sekarang. Ya gimana, Son? Ya Kang, saya pernah dengar, cuma dengar sih Kang, Ya, kasus orang yang katanya ya anggaplah disantet gitu kan. Itu katanya rohnya itu ditahan, katanya gitu sama kan. siapa? Nah, Ditahan sama siapa? ya, katanya sama dukun gitu kan. Oh Nah, gitu, saya ya terus? penasaran itu energinya apa nah gitu Kang, Ya, 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 ya. yang ditahan Jadi, sebenarnya gitu. oke. Jadi nggak mungkin ada ruh ditahan ya. Kalau ruh ditahan mah paeh jelmana tuh. Yang ada Ya, itu ditahan Kang. itu, yang ada ditahan itu kesadarannya. Jadi kinerja otaknya diblok, diganggu, gitu loh. Jadi dia hulang-hulang atau kayak orang pingsan gitu ya, kayak orang nggak sadar aja gitu. Itu otaknya diganggu, kinerja otaknya. Amun cek Sunda nama baluweng jadina gitu. Jadi nggak ada ruh ditahan memati dan nggak ada yang bisa nahan ruh. Itu sistemik di alam semesta ruh mah. Nggak ada yang bisa nahan. Gitu Son. Jadi tenang aja, nggak ada yang mau nyantet Sony dah. Naon nyantet Sony rugi. Gak ada naon iyanya Kang. Iya bener. Paling nggak disantet ku pamajikan siapa nih. Sok nanya apa Ada lagi? Kang ada satu kejadian lagi gitu Kang. Ada eh, ya anggaplah seorang anak gitu Kang. Dia nggak sengaja nyabut sehelai kain dari sebuah pohon. Nah, tiba-tiba si anak itu tanya langsung pingsan, tidak sadarkan diri sampai meninggalnya gitu. Itu dia sama otaknya diblok atau energinya yang diserap gitu Kang. Nah, saya tidak tahu itu kejadiannya. Sony cek saha eta. Ya biasa Kang nonton di channel-channel YouTube gitu, ada beberapa kejadian yang Aduh, Son sing insap itulah. Saya tidak tahu ya kalau itu. Kalau itu saya nggak tahu karena saya harus tahu teknisnya dulu kayak apa. Jadi kalau cuma nyabut terus kemudian pingsan apa segala macam, waduh teknisnya bagaimana ya gitu loh. Kalau energinya diserap oleh siapa? Ngapain energi diserap-serap gitu. Dan untuk gini ya, untuk kita bisa menyerap energi orang, tubuh orang tuh punya mekanisme untuk mempertahankan energinya. Jadi nggak semudah itu gitu, nggak semudah itu, apalagi kalau energi cuman aura yang diserap itu orang nggak akan gimana-gimana, nggak akan sampai mati lah gitu. Tapi kalau yang mati itu kan energi listriknya kalau itu diserap, dan itu hanya orang-orang tertentu lah, hanya sedikit orang yang tahu caranya, karena itu ada kode genetiknya juga nanti gitu. Jadi nggak mudah itu melakukan itu. Kalau Sony jadi mau kayak ngerasain diserap energinya boleh. oh. Jadi mekanismenya mah beda gitu ya Kang ya, sama yang tadi di blog itu ya. Oh, beda kalau sama yang Oh tadi, ya. termasuk pelet ya. Pelet zaman dulu kan bisa bikin orang sampai betul-betul kayak danan gitu ya. Itu kan bukan Ya. rohnya yang bukan, tapi otaknya yang direkayasa oleh si jin lah, anggap aja gitu. Sehingga memorinya tuh di jam yang lain, memori yang lain di blok, memori sukanya ditongolin gitu. Kayak gitu sih, itu jadi bukan ruhnya. Gitu. Sony mau belajar ilmu pelet? Ente Kang. Entong lah nya. Lupet air mah ilmu beunghar we Kang. Gak bisa Sering. bayar itu pay letter. Alah, tong sok curhat ah. Siap-siap Kang itu nuhun. Udah gitu aja? Siap. Oke. Masih ada nggak? Kalau nggak ada kita udah jam 9 ya. Kita tutup aja. Gimana? Kang, satu lagi Kang. Oh ya, boleh silakan. Nah tadi untuk masalah ini Kang, kan tubuh itu ya, kebetulan ada saudara gitu ya, suka dijadiin mediator Kang untuk nambahin Ya. orang. Nah kebetulan orang yang jadi anggaplah dukunnya teh teman saya pisan gitu, saya gitu. Terus? Kita kumaha jadi mediator gitu Kang, kok tubuh bisa dipakai? Kalau saya sarankan hentikan jadi mediator karena rugi. Ruginya kenapa? Auranya rusak. Gitu. Auranya rusak kalau jadi mediator itu. Nah, terus eta prosesnya kok bisa gitunya Kang? Saya ge asa koheren. Jadi begini, yang namanya mediator kalau ini beneran, kalau bukan rasain ya. Kalau beneran itu gini.
jin bisa saja apa namanya tuh mensabotase gelombang otak manusia, itu yang namanya kesurupan. Bisa aja seperti itu, asal dia bisa menembus pertahanan yang namanya aura atau metafisika manusia. Tapi kalau orangnya welcome, mengizinkan, maka aura itu atau metafisik itu sudah tidak berfungsi sebagai pertahanan, ibarat gerbang rumah dibuka sama dia. Jadi gampang dan mudah. Akhirnya jin itu mensabotase si energi orang tersebut. Gitu loh. Nah, itu yang kemudian nanti jadi rusak si auranya tuh. Karena terlalu sering apa ya namanya ya, dihack lah gitu. Jadi mending janganlah, kasihan orang-orang yang begitu mah. Kayak yang keren tapi sebenarnya blow on. Nah, bener Kang. Ku saya teh dikasih tahu. Emang kurangnya welcome pisan keur mah. Perempuan deh orang nate Kang. Welcome gitu, pisan bogoh dinya. Nah, itu asa nate asa hebat gitu Kang, jadi mediator gitu. Saya teh asa malah saya masa aduh karunya teuing gitu kok jadi mediator. Gitu nya. Heeh, gitu. Tapi ku saya sok di jailan misalkan diberi tahanan, cuman emang jadi nggak akan ngefek. Kalau orangnya welcome mah nggak akan ngefek. Mau dikasih tahanan, mau dikasih apa juga. Oh, pantesan. Bener-bener. Ya karena orangnya welcome. Kalau nggak welcome baru. Kalau welcome tuh ibarat gerbang dibuka sama dia gitu. Jadi auranya udah nggak berfungsi. Oh, pantesan teu ngefek Kang. Jadi teh. Emang efeknya didinya hayangna kumaha? Bogoh ka didinya gitu. Sanes bogoh Kang. Jadi saudara gitu tadi sih. Oh, saudara. Iya. Tenan naon saudara ge bogoh mah tuh. Tuh, saudara ti istri gitu Kang. Terus bersuami naon. Jadi misalkan aya orang-orang misalkan bertanya tetangga naon. Jadi manehna nu siap jadi mediator teh manehna gitu. Iya, ya itu. Kalau saran saya dikasih tahu. Kalau mediasi itu kayak tadi yang saya jelasin tadi gitu. Jadi nanti lama-lama energi dia rusak. Nanti efeknya apa? Dia akan mudah kesurupan nantinya. Karena secara pertahanannya udah rusak gitu. Sakit-sakitan juga nya Kang? Iya, karena auranya rusak, efeknya juga ke metabolisme nggak bagus. Pengaruh ke ini ke Kang, ke anaknya Kang? Ya mungkin aja ngaruh. Soalnya karena gini orang dianya nggak sehat. Anaknya yang ketiga sama yang terakhir yang itu teh asa kumanya nu terakhir nu ayeuna ye nu masih kene ieu bayi kondisi tubuhna teh jika nonnya mudah pisan sakit gitu Kang. Ririwit gitu. Nu kadua mah sampai meninggal gitu aja Kang. Jadi sakit. Untuk saya teh ya kalau secara langsung hubungannya sih nggak ada ya. Cuman kan kalau orang dia sendiri nggak sehat, gimana mau merawat anak dengan baik begitu kan? Oh barangkali dari kandungannya Kang gitu kok tadinya sudah sering jadi mediator. Mungkin saja karena kan kandungan butuh energi yang bagus untuk sampai ada kandungan yang bagus kan, butuh tubuh yang bagus, energi yang bagus gitu kan. Kalau energi dia sendiri jelek, terus tubuhnya jelek, metabolismenya jelek, ya kualitas anaknya juga jadi nggak begitu bagus gitu. Oh, iya benar ya. Karena tong sok asal ngajieun naon teh gitu. Paham. Oke, paham ya. Turun Kang. Naon? Pep, halo? Hatur nuhun cenah. Oh, hatur nuhun. Udah ya, kita simpulkan aja ya, udah jam 9. Oke, kita simpulkan secara pendek saja. Tujuan kita mempelajari tubuh, mempelajari diri adalah supaya kita tahu kita ini siapa, harus ngapain. Kita selama ini menyandarkan itu semua kepada informasi yang kita terima, entah itu dari doktrin, dogma, atau dari kabar siapapun gitu ya, yang belum kita buktikan gitu. Jadi boleh nggak meyakini keyakinan itu? Boleh, bagus, silahkan. Saya bukan melarang kita menerima agama, justru bagus. Agama itu kan harus kita pikirkan lagi, harus kita sandingkan dengan apa yang kita temukan di dalam diri kita gitu loh. Jadi nanti informasi-informasi dari agama, dari keyakinan, dari apa yang kita punya itu nanti kita sandingkan dengan apa yang kita saksikan di tubuh. Gitu ya. Jadi bukan kita harus menolak agama dan yang lain-lain, bukan. Tapi kita sandingkan, kita perkuat dengan apa yang kita saksikan di tubuh. Jadi si tanda-tanda atau si ayat-ayat itu kita bisa betul-betul menemukan apa yang terkandung di tanda-tanda itu atau yang diberi tanda itu.
Gitu. Jadi ayat itu bukan untuk dibaca saja, apalagi dipertentangkan, bukan. Ayat itu sebagai tanda. Tanda itu berarti mengindikasikan ada sesuatu. Nah, sesuatu itu yang harus kita temukan. Gitu loh. Nah, makanya kita mempelajari diri ini salah satunya adalah untuk membuktikan apa yang terkandung di tanda-tanda itu. Gitu ya. Jadi silahkan, nggak penting juga kita tahu lapisan-lapisan diri itu nggak terlalu penting. Yang paling penting kita mengenal diri kita secara utuh. Nanti juga tahu sendiri yang kayak gitu-gitu. Jadi teruskan saja kegiatan merasakan keberadaan tubuh itu seterus-terusnya selama-lama mungkin kita bisa. Gitu mungkin Pep ya, karena udah malam, bisi pada mau tidur. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Hatur nuhun, sampurasun. Sampes. Ya, hatur nuhun kepada Kang Rocky yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Beliau juga sudah menanggapi semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh anggota grup. Mudah-mudahan apa yang bahasan yang tadi disampaikan bisa dipahami, tidak hanya sebatas jadi koleksi. Silahkan didalami lagi ya, silahkan dipelajari lagi. Begitu. Nah, untuk yang ingin mengikuti latihan online juga, latihan olah nafas itu nanti setiap hari Minggu ya, jam 1 siang biasanya begitu. Jadi yang di Kota Bandung bisa ikut secara offline juga, itu tempatnya di Pindad ya, di lapangan Pindad. Nah, kalau yang jauh di luar kota atau luar pulau atau luar negeri bisa ikut secara online di Telegram, nanti disiarkan secara online. Nah, begitu saja, silahkan istirahat. Mangga hatur nuhun, sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.